Kalau jualan lu sepi terus, itu yang salah bukan Shopee-nya, bukan e-commerce-nya, bukan kompetitornya, tapi lu yang salah. Serius, gue kali ini ngomong mungkin agak tajam dan mungkin agak ngeritik secara langsung. Tapi gini, berat dari beberapa lama terakhir ya, sering banget gue dengar seller yang kayaknya tuh dikit-dikit kayak gini. Aduh, tolong dong, gimana ya, ini kan gue kan seller pemula, masa sih harus kayak gini, adminnya sih sadis banget sih, wah gila ini mah kayak gini mah penjajahan gitu kan. Kalian nyadar gak sih ketika lo banyak komplain nyalahin pihak luar gara-gara lo nggak untung, itu kan kalau dipikir-pikir ya, kalian mirip sama siapa coba? Tahu nggak sama siapa? Udah tau belum? Nah, mirip tuh sama Konoha tuh, ya nggak? Harusnya kaya, nggak kaya, nyalahin orang lain gitu kan, jadi ngutang gitu kan. Nggak, tapi santai. Nah, kalau misalnya jualan lu masih sepi, apa sih yang harus diperbaiki supaya jualan lu bisa laku? Atau gini, kalau lu ngerasa kayak profit lu dipkis, lu udah jualan, udah buang waktu tapi untungnya tipis gitu kan, nggak ada untungnya. Gimana sih cara biar profit? Nah, gue bakal bahas cara-caranya di video ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Pertama, gini, salah satu masalah yang bikin banyak seller tuh biasanya nggak kemana-mana itu gara-gara masalah biaya admin. Bener ya, admin tuh katanya makin lama makin tinggi, terus jadinya ya karena admin tinggi itu kan harga nggak bisa bersaing gitu kan, begitu. Tapi nggak tahu kenapa gilanya adalah di Shopee itu kita udah ngejual murah, ada orang lain bisa jual lebih murah, padahal adminnya lebih tinggi. Kan dipikir-pikir kayak nggak logis ya. Bahkan waktu awal gue jualan dulu. Jujur, gue pernah punya cerita nih. Jadi gue tuh udah punya jualan satu produk, gue pengen mencoba produk yang lain, gitu ya. Ceritanya mau lihat rumput tetangga gitu ya. Nah, gue coba nih cari barang gitu kan. Gue coba cari barang, gue coba mau bikin produksi, dan ternyata ketika gue mau produksi, segini nih modal gue gitu kan, gue mau jual gitu kan, dan ternyata, tapi uniknya ketika gue lihat kok orang lain bisa jual lebih murah dari modal gue, kan kagak masuk akal ya, padahal sama-sama kena admin, padahal karena sama-sama kena lain sebagainya gitu kan. Nah, dulu gue nggak tahu gimana caranya gitu kan, dan akhirnya sampai satu kali kita bangunnya udah lama makin besar, banyak ngobrol sama banyak seller, dan disitu gue tahu, oh ternyata yang bisa bikin mereka lebih murah itu bukan karena bukan karena mungkin kualitasnya jelek gitu ya, tapi kadang banyak seller juga yang jago dalam mengefektifkan operational cost. Nah, ini dia nih kuncinya kalau jualan. Karena gini, kalau operational cost kalian tinggi, udah pasti harga kalian tinggi. Kalau operational kalian rendah, ya udah pasti biaya kalian rendah. Sesimpel kayak gini deh. Lu kalau misalnya bikin barang ya, kan banyak orang suka jualan gini. Lu bikin di Indonesia sama lu impor di China, bisa murah di China. Kok bisa? Ya sebenarnya banyak hal yang bisa bikin di sana lebih murah. Operational cost-nya segala macamnya lebih efisien. Nah, inilah tantangan utama. Karena gini, kalau lu postingin biaya admin, itu gimana pun tidak akan mungkin semakin murah. Yang ada semakin lama, semakin mahal. Bahkan biaya admin online, kalau dibandingin sama lu jualan di Depstore tuh jauh lebih murah. Ibarat gini, di Depstore, lu ketika masuk, lu konsinyasi. Pastinya dibayarnya nanti kan. Udah laku, dibayarnya berapa bulan kemudian. Dan Depstore itu setiap bulan menargetkan seller itu buat punya, misalnya kalau barang aksesoris punya model-model baru. Model baru artinya modal baru. Bener nggak? Udah gitu Depstore pun ada potongan konsinyasinya sekitar 40%. Nah, itu tuh yang gue tahu infonya tuh. Depstore 40% ditambah konsinyasi, ditambah itu belum ditambah flash sale dan lain-lain yang ujung-ujungnya jauh lebih gede. Jadi menurut gue ya, kalau misalnya kalian ngerasa, aduh biaya admin berat nih, jualan gue berat nih gara-gara ini. Ini bukan kayak gitu. Coba lihat ya, operasional lu bisa nggak dipangkas? Jangan-jangan lu bukan ngambil dari tangan pertama, jangan-jangan lu ngambil dari tangan kedua. Atau kalau lu ngerasa susah buat bersaing di admin yang tinggi, ya udah. Ada sebetulnya platform lain yang bisa bantu kalian jualan. Gue baru lihat ada yang namanya Link Creator. Jadi lu bisa bikin semacam e-commerce lu sendiri, lu bisa jualan, lu bisa tarik produk dari situ. Lu bisa cek deh, cobain lihat gitu ya. Nanti kalau ada yang penasaran, linknya gue masukin di deskripsi. Sementara sih ini maksud gue buat yang jualan jasa, ini kepake banget gitu ya. Nah, yang kedua, yang jadi masalah adalah kalau misalnya selain lu berarti admin adalah berarti lu nggak bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kalau lu nggak bisa jual harga lebih tinggi, artinya di sini masalah utama kalian adalah gimana cara creating value. Apa itu creating value? Creating value itu menciptakan nilai yang berharga di mata konsumen. Jadinya mereka mau menjual barang lebih tinggi. Sesimpel kayak gini deh. Contoh nih,
Ini gue baru ngeluarin buku baru tentang TikTok Shop. Sebenarnya kalau lu lihat kayak harga produksi buku kertas kayak gini, itu mungkin murah banget gitu loh. Tapi ketika lu isi dengan sesuatu yang lain, harga itu bisa terjual jadi jauh lebih tinggi gitu. Apa yang ngebedain? Value-nya itulah yang ngebedain. Nah, pertanyaannya, udah bisa belum bikin value? Nah, kalau belum bisa, mau nggak nih dibantuin biar kita bisa bikinin value yang tepat buat produk-produk kalian supaya kalian bisa jual harganya lebih tinggi gitu kan. Nah, gimana cara bikin value? Nah, cara bikin value itu bakal bisa tercipta kalau poin ketiga terpenuhi. Poin ketiga itu apa? Poin ketiga, lu bukan jadi reseller, lu bukan cuma ngambil barang orang, lu bukan cuma beli barang dari luar dan lu jual lagi, tapi lu bikin brand sendiri. Kenapa gue selalu mengarahin orang kayak, udah dong, lu bikin brand sendiri, lu bikin brand sendiri. Karena kenapa? Kalau lu cuma ngambil barang orang dan lu cuma jadi reseller gitu ya, itu terbatas. Karena kita tuh kayak terpaksa ya udah terima aja apa yang ada gitu loh. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang bilang gini, tapi kok kalau misalnya bikin brand sendiri, kan modalnya gede. Tapi kok kalau misalnya gue bikin brand sendiri, gue nggak cukup nih modalnya nih, gue nggak cukup nih buat promosinya nih, gue nggak cukup nih buat ininya nih, gue nggak cukup nih buat itunya nih. Nah, jujur, dulu gue pernah ngalamin, gue juga dulu kepikiran kalau gue bikin sendiri, modal gue dari mana ya? Cukup nggak nih gue buat ngelakuin? Cukup nggak nih gue buat gitu? Dan ternyata sebenarnya ketika lu bikin brand sendiri, itu nggak sesusah yang lu bayangin, karena yang penting adalah gini, lu bisa menciptakan produk pertama yang kira-kira tuh disukai sama orang, cocok sama orang, menjawab kebutuhan orang. Dan ketika lu bisa membuat produk pertama lu seperti itu, lu bakal punya profit gitu loh, lu bakal punya duit. Dan yang jadi masalah tinggal kedua, bisa nggak lu manajemen duit lu? Nah, kalau lu bisa manajemen duit lu, itu bisa lu kelola terus sampai semakin lama semakin besar. Kalau lu kagak bisa, lu kebawa pengen kayak lifestyle-nya Sultan DPR gitu ya, wah itu susah gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya cuma itu aja, 3 itu doang gitu. Nah, ketika lu bisa mengatasi itu, ketika lu bisa bikin itu, nah bisnis lu pasti bisa bakal berkembang. Dan lu gak perlu nyari pihak luar karena lu pasti bakal laku-laku aja kok gitu. Tinggal pertanyaannya gini, tahu caranya nggak? Bisa apa enggak? Atau kalau lu nggak bisa mau nggak dibantuin, diajarin, didampingin supaya kalian bisa bikin brand kalian sendiri dan ngebangun bisnis yang akhirnya lebih jangka panjang. Yang mau tulis di komen atau klik link di deskripsi gue punya program pendampingannya, jangan lupa buat like dan share. Banyak orang bilang, gue udah jualan 5 tahun nih, gue udah 6 tahun nih, gue udah 10 tahun nih, udah cum laude nih. Tapi kenapa ya kok jualan di Shopee segitu-segitu aja gitu loh. Jadi kok kayak stuck gitu kan. Atau misalnya gini, pengen tumbuh gimana caranya sih gitu. Sering banget gue ketemu teman-teman seller yang ketika ngobrol gitu, gue udah 5 tahun, gue udah 6 tahun, gue udah 7 tahun, terus ya gimana nih caranya biar gue berkembang, kok orang lain berkembang kok gue enggak gitu ya. Nah, kali ini gue mau ngomong gini, di video ini gue mau bilang sama kalian kalau misalnya gini, jualan kalian itu mungkin bukan stuck sih, nggak stuck kok, cuma ada yang kurang aja. Nah, yang kurang ini nih, yang harus kalian cari tahu gimana caranya biar tumbuh, biar lu bener-bener jangan jadi stuck gitu kan. Itu yang paling amit-amit ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang bikin banyak orang gitu ya ngerasa stuck gitu kan, karena gini, kalian perlu sadar hal pertama itu adalah jualan online itu pada dasarnya adalah satu hal yang benar-benar dinamis. Jadi itu tuh misalnya kayak gini, ilmu yang lo tahu di tahun 2001 mungkin nggak bisa dipakai 2001, lama banget gue berasa tua, 2021 mungkin udah nggak bisa dipakai di 2023. Bahkan kalau sekarang nih makin cepet ya, apa yang ada di 2024 di 2025 beda lagi, tau nggak? Patternnya tuh selalu berubah. Yang jadi masalah adalah buat kalian menangkap patternnya gitu ya, buat kalian menangkap patternnya itu nggak cukup dengan kita tuh cuman ngelihat, maksudnya cuma dari 1-2 toko doang, tapi benar-benar kalian harus melihat secara lebih makro atau jauh lebih global. Dan yang jadi poin adalah banyak seller itu bukan nggak bisa ngelihat makronya, data yang mereka lihat selama ini kurang cukup. Maksudnya gimana? Sekarang gini deh, gue mau tanya, sebanyak apapun kalian lihat gitu ya, yang kalian lihat dari sebagai seller ya, mana yang lo lihat? Pasti toko sendiri kan, bener nggak? Satu toko kan. Dan ketika misalnya gini, ketika lo ngelihat dari 1 toko sama lo ngelihat dari 100 toko, apa lo ngelihat dari 1000 toko, ya kan? Itu beda dong, bener nggak? Karena ada polanya nih, ada patternnya nih, ada sesuatunya nih yang kalian harus sadari. Nah, maksudnya gimana? Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena gini, di MEA kita nge-handle cukup banyak toko gitu ya, klien-klien yang aktif sekarang mungkin ada sekitar 400-500 yang lagi jalan sama kita gitu ya.
Kalau ditanya, mayoritas tumbuh nggak? Gue punya target KPI khusus gitu ya. Secara target tumbuh gitu loh. Secara target tumbuh gitu. Jadi kayak rata-rata naik gitu kan. Tapi apakah semuanya naik? Ya fair ngomong. Gue juga ngomong ya, kita sebagai manusia nggak mungkin semuanya dijamin 100% naik. Enggak. Gitu kan. Ada juga yang nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Nah, kalau gue lihat patternnya, ternyata gini. Dari awal ketika misalnya setiap orang itu masuk gitu kan. Tokonya kan beda-beda, produknya beda-beda, bener nggak? Ada produk-produk yang memang begitu masuk tuh gampang jualan. Gitu kan. Ada produk-produk yang begitu masuk yang memang lebih susah jualannya, gitu kan. Meskipun treatmentnya sama, akan kita udah coba cari treatment gimana biar naik, tapi ada produk-produk yang susah. Nah, bedanya di mana? Bedanya ternyata di sini, guys. Yang banyak orang kadang nggak sadar adalah satu gini, ketika lu jual produk lu ini, apakah produk yang dibutuhkan, ataukah produk yang perlu dipersuasi? Dipersuasi itu diyakinkan. Kebayang nggak? Kalau produk yang kamu mau jual itu produk yang dibutuhkan dan memang itu lagi in dan secara tren, itu gampang banget buat dijual. Tapi yang perlu diingat adalah umurnya pendek, cuannya tipis. Nah, kalau produk yang dipersuasi, berarti kan orang nggak sadar sih, tapi orang mau aja beli-beli gitu kan, barang-barang yang mau dibeli. Nah, di persuasi itu bedanya adalah kalau yang gue lihat, siapa yang persuasinya? Ini adalah salah satu poin pentingnya. Ketika yang persuasinya itu punya audiens yang cukup besar, dia dikenal, kadang nggak jualnya jadi gampang, nggak susah juga gitu. Bener nggak? Karena yang memang orang kadang sering ngelihat siapanya. Jadi ada beberapa pattern-pattern khusus mulai dari kayak tipe produknya apa, ininya apa gitu kan. Nah terus berikutnya adalah kalau gue lihat juga nih, kenapa kayak banyak seller tuh suka stuck, karena ketika gue ngobrol, banyak di antara seller-seller yang nggak ngerti gimana cara ngebongkar datanya sendiri. Ngebongkarnya dalam artian apa? Gini loh, kalian ketika lo buka Shopee, itu tuh kan Shopee ngasih ya, ada panduan penjualan, ada wah pokoknya banyak banget tuh berbagai data. Nah data-data itu biasanya banyak seller nggak bisa mengolah. Karena kenapa? Yang namanya data cuman jadi data, nggak ada gunanya. Bener kan? Sampai data itu lo bisa olah jadi satu pengetahuan. Bener nggak? Oh, gue tahu nih ternyata dari sini seperti ini, dari sini seperti ini. Dari pengetahuan ini kita rubah jadi, oke, gue ngerti, sekarang gue kira-kira untuk berkembang gue harus ngapain ya? Ada step apa ya yang mau diraih? Kebayang nggak? Nah itu adalah langkah berikutnya. Ketika kalian merubah itu menjadi, maksudnya dari data yang udah ada, lu olah, lu jadiin satu pengetahuan ini lu dapat satu action plan yang real gitu kan. Dan action plan itu ngaruhnya dua. Apakah itu bisa meningkatkan atau bisa menurunkan? Kalau lu salah baca data-data kalian, bisa jadi menurunkan karena lu nggak tahu nih, salah ngambil keputusan. Misalnya gini, kalian sadar nggak sih ketika lu jualan di Shopee sekarang tuh trafficnya banyak banget, banyak seller nggak ngerti tentang ini, jadi ada kayak lu harus dari research, lu harus ngomong affiliate, lu harus ngomong konten, lu harus ngomong live, lu harus ngomong iklan, lu harus ngomong campaign gitu kan. Sekarang ada lagi mungkin bentar lagi ya, yang Instagram bisa langsung belanja di Shopee gitu kan, bener nggak? Yang Instagram Shop gitu kan, itu kan udah makin udah makin kencang banget tuh gitu kan ke situnya. Nah, pertanyaan gue adalah kalian sadar nggak ketika ini semua terjadi, berarti kan data yang lo harus baca tuh harus makin bener. Jangan sampai gini, ternyata selama ini nyawa kalian tuh dari live, tapi yang live-nya lo kurangin karena lo merasa capek gitu kan. Itu kan salah tuh. Artinya effort lo bukan di tempat yang tepat. Nah, biasanya inilah yang orang tuh nggak tahu harus ngapain, actionnya harus ngapain, datanya harus ngapain, ininya harus ngapain gitu kan. Dan inilah yang bikin pertumbuhan kalian stuck gitu. Nah gimana caranya? Nah, lo bisa mengolah semua data itu jadi insight yang berharga. Insight yang berharga gimana? Nah misalnya gini, lo bayangin ya, pemain bola GOAT di sepak bola, mungkin orang bakal ngomong perdebatannya antara Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo sampai sekarang gitu kan. Mau sekarang ada yang lain juga, tetap aja dua orang itu yang dianggap the best gitu kan. Sehebat-hebatnya mereka tetap butuh pelatih. Kenapa? Karena kalau sejago-jagonya kalian main bola, tapi kalau kalian cuma ngelihat diri sendiri, nggak ada yang ngeliatin dari luar, nggak ada yang ngasih tahu guideline-nya, dan jadinya ya sejago-jago kalian pun pasti bakal mentok. Nah disitulah makanya lu butuh konsultan atau coach. Konsultan ini bakal ngedampingin kalian sambil ngelihat dari luar dan ngasih tahu, lu udah terlalu jauh nih, larinya kalau kesini offside. Mundur dulu dong, baru maju misalnya. Oh, harusnya affiliate ini nih yang di-approach. Jangan yang begini, jangan yang begitu, jangan yang begini, jangan yang begitu gitu. Kebayang nggak maksud gue? Nah, itu adalah poin-poin penting yang harus dilakuin. Ketika lo bisa ngambil action seperti itu bakal lebih gampang. Nah, buat kalian gimana dapat insight lebih banyak? Nah, gue
bikin satu program konsultan pendampingan namanya Ordal. Di sini kita benar-benar ngebedah data kalian, dan dari data kalian itu kita jadiin insight yang berharga. Kayak lu tuh harusnya ngapain sih, action apa sih yang harus dilakuin, A tambah B harusnya jadinya seperti apa, goalnya seperti apa. Dan rata-rata 80% klien yang kerja sama dengan kita itu ternyata mereka bisa achieve goal yang mereka mau capai. Makanya buat kalian yang misalnya, aduh gua ngerasa stuck mulu, coba deh lu ngobrol sama tim kita, sama ke tim pendampingan Ordal, biar bisa kita bantuin apa yang bisa dilakuin buat naikin tokonya kalian. Ya, kalau ada yang mau tanya, gue pengen tahu pertanyaan kalian, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share juga. Ini dia kesalahan terbesar seller pemula di Shopee. Sering dong ngalamin kalian kalau baru jualan di Shopee, harapannya setinggi harapan orang tua, bener nggak? Tapi faktanya, waduh, ya gimana ya, udah ngupload, lu tungguin, dapat order pertama tuh lama banget, bener nggak? Udah lama gitu kan, ya gitulah ya, bener gak? Terus apa sih yang bikin kayak gitu kan, dan gimana sih solusinya biar kalian nggak ngalamin itu semua? Nah, sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, gue sering bahas di banyak video-video gue yang lain, kalau misalnya kalian tuh harus ngerti kalau misalnya satu e-commerce itu cara mainnya kayak gimana gitu, karena cara main setiap e-commerce beda, dan Shopee gue rasa itu salah satu cara main yang mungkin dari dulu sampai sekarang nggak terlalu berubah gitu ya. Mereka berusaha sih merubah gitu, mereka membuat berbagai fitur-fitur baru gitu, tapi kayaknya nggak segampang itu juga gitu loh buat merubah behavior pembeli gitu kan. Nah, modelnya adalah Shopee itu paling gampang lu jualan ketika kalian jual barang yang memang pengguna Shopee lagi mau beli gitu. Artinya ada kata kunci di sini adalah jualah barang yang dicari di Shopee. Jualah barang yang mau dibeli di Shopee. Jualah barang yang dicari orang di Shopee. Nah, ini adalah magic words-nya, dan ini adalah kata kunci utamanya. Gitu kan. Nah, kalau lu jual barang yang maksudnya, ya barangnya nggak laku-laku amat, atau barangnya biasa-biasa aja gitu kan. Barangnya orang belum tahu, bakal susah. Gitu. Gue dulu pernah mencoba, jadi kayak bikin sih gitu kan, gue berkreasi gitu ya, bikin beberapa produk yang akhirnya gagal juga gitu di Shopee. Karena apa? Karena memang nggak ada yang nyari. Ya kalau nggak ada yang nyari, siapa yang mau beli? Bener nggak? Dan ini kerasa dari mana ya? Kalau lu lihat deh, lu buka Shopee, dari halamannya gitu kan, tombol paling atas, kotak paling atas adalah kotak search, dan memang itu adalah sumber traffic terbesar gitu. Ada sih bagian bawah lain kan, bagian campaign gitu kan, ketika lu bisa ditampilin di mana, pilih lokal, beli lokal, dan lain sebagainya, macam-macam kan kalian bisa lihat. Tapi ya, untuk masuk ke situ lebih susah. Kedua, cara gampangnya adalah lu bayar. Nah, bayarnya worth it nggak? Iya, kalau kalian punya uang tidak terbatas, worth it. Tapi kalau uang kalian terbatas, kagak worth it. Gitu ya. Nah, jadi kunci pertama adalah, coba lihat, cek deh. Produk kalian, ada yang nyari nggak? Pencariannya tinggi nggak? Nah, ini yang pertama. Kalau produk yang lo jual itu yang nyarinya banyak, kesempatan lo makin tinggi. Tapi produk yang pencarian banyak juga, ini gue bakal bilang gini ya. Jangan cuma jual produk yang kayaknya tuh orang nyarinya banyak banget gitu. Karena ini juga ada jeleknya. Jeleknya gimana sih gini? Kalau gue sebagai seller, kalau misalnya gue mau bikin toko baru, gue mau jual barang biar cepet, gitu kan, gue mau cepet laku. Yang bakal gue cari adalah produk yang pencariannya banyak, tapi nggak banyak-banyak amat. Catat. Kenapa? Karena kalau banyak banget, saingannya juga banyak gitu ya. Atau kalau bisa banyak, tapi persaingannya nggak terlalu tinggi. Ini kunci kedua. Nyarinya banyak, persaingan nggak terlalu tinggi. Gimana cara nyari gitu? Kalau dulu ngeriset, kita bisa banget gitu ngeriset lewat iklan Shopee gitu ya. Kita bisa ngeliat keyword-keyword yang rame gitu kan. Sekarang sih sebenarnya dengan GMP Mesh ini agak terbatas buat ngeriset, tapi kalian bisa lihat di panduan pengguna. Kalian bisa lihat di bagian panduan penjualan Shopee, di bagian data bisnis, nanti kelihatan nih kan, kayak kategori ini terjualnya berapa sih bulan ini, kategori itu terjualnya berapa sih. Nah, dari sini minimal kita bisa dapat insight gitu kan, mana yang rame, dan carilah barang kategori yang kalau bisa tuh belum banyak market leadernya. Karena kalau udah banyak market leadernya susah gitu kan, yang karena lu langsung bersaing sama yang gede-gede, wah agak berat tuh ya. Nah, jadi gue bakal bikin kayak gitu. Yang kedua adalah, kalau misalnya gue cari dulu nih, gue cari seperti itu, ada apa enggak? Kalau ada, gue masuk di situ, gue bikin barang yang lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau misalnya di situ belum ketemu, nah di sini berarti lu agak susah nih. Tapi ini adalah sweet spot. Yang namanya sweet spot ya bener-bener tempat terbaik sih kalau kalian bisa memulai. Dan kalau misalnya lu bisa jual dengan cepat, ya lu bisa dapat cuan yang cukup banyak. Tapi kalau misalnya lu nggak nemu, nah ini dia nih yang susah gitu kan. Karena lu bakal bersaing dengan banyak-banyak orang. Yang pertama adalah tadi Shopee kita dapatnya dari pencarian, carilah sweet spotnya. Kalau lu nggak bisa cari sweet spotnya gimana? Ya mungkin lu bisa jualan di Shopee, tapi konsepnya adalah jangan ngandalin pencarian Shopee buat tanding langsung sama barang-barang yang harganya murah-murah.
Nah, kalau misalnya barang lo mirip, coba cari keyword lain yang harganya, maksud gue, persaingannya nggak seketat itu. Kenapa? Karena kalau lo tanding langsung, contoh gini deh, bayangin ya, misalnya gue jual toples nih. Nih, gue jual toples, ya kan? Nah, toples ini, gitu kan, gue dapat 10.000 misalnya. Sedangkan gue lihat di Shopee ada yang jual 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Pertanyaannya gue mau jual berapa? Gue mau jual 4.500 gitu biar persaingan. Tapi gue beli aja 10.000 gitu kan. Itu kan satu hal yang udah gak masuk akal, bener nggak? Nggak bisa bersaing. Nah, terus kayak gimana nih misalnya? Apakah gue bisa nggak bikin toples gue ini 10.000 terlihat menarik di mata orang lain dan terlihat lebih menjual daripada orang lain? Nah, kalau bisa, ada harapan toples gue ini laku. Tapi kalau misalnya toples yang gue jual ini, gue nggak bisa bikin dia terlihat lebih menarik, lebih bagus dari yang lain. Bisa nggak gue jual? Nah, itu kan yang jadi susah kan. Nah, sebenarnya banyak juga orang yang ngerasa, aduh, gue kalah perang harga nih. Dan terus akhirnya kita penasaran nih, kita kepo, kita beli itu barangnya kompetitor. Dan ternyata begitu dibandingin, tipis banget, jelek banget, kok murahan banget. Tapi ya memang ada duit, ada harga, bener nggak? Nah, cuman bisa nggak kalian menampilkan seperti itu, gitu ya? Karena ternyata fun fact yang ketiga adalah buat lo jualan di Shopee dan lo bisa berkembang, lo punya margin yang cukup. Margin itu nggak bisa kayak barang lu 10.000, lu jual 11.000, cuman 10%. Kenapa? Potongan adminnya aja bisa sampai 20%. Bener nggak? Kalau kalian ikutin semua campaign dan lain teman-temannya, bisa 20% sendiri tuh. Gitu kan abisnya. Nah, kalau itu udah habis, margin lu 10%, rugi. Belum iklannya. Bener nggak? Belum affiliate-nya, belum ini itunya. Nah, disinilah kalian butuh margin. Makanya fair ngomong, kayaknya makin ke depan ya. Ini firasat gue sih. Tapi gue nggak tahu bener apa nggak. Mungkin yang bakal survive jualan e-commerce, kalau sekarang kan reselleran juga banyak ya. Distributor jualan, reseller jualan, toko jualan, pabrik jualan gitu kan. Dan semuanya ngadu nih. Nah, ujung-ujungnya nanti di masa depan, mungkin gitu ya, di masa depan, gue nggak tahu kapan. Yang kuat cuma nanti akhirnya yang punya produknya doang. Gitu. Yang punya produknya atau distributor besar doang, itu yang bisa survive. Kalau yang retail cara-caranya gimana? Kagak bisa. Jadi kalau gitu gimana? Ya lu jadi affiliate lah. Ujung-ujungnya kayak gitu kan. Nah, kalau udah bisa punya margin yang cukup, nah di sini berikutnya adalah yang perlu kalian lakuin adalah barulah lu harus tahu cara beli traffic. Lu harus tahu cara mengevaluasi. Kalau misalnya lu nggak tahu cara beli traffic, lu nggak tahu cara ngevaluasi, lu nggak tahu yang lain sebagainya, repot. Karena di situ kalian susah banget buat growth-nya. Duitnya kagak ada, semuanya kagak ada, tipis deh jadinya. Ya, nah jadi itu dia tadi nih beberapa poin penting yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian sadarin kalau jualan kalian mau laris. Coba deh lu lihat dari beberapa poin tadi mana yang lagi lu alamin dan mana yang bikin lu stuck. Biasanya nggak beda jauh dari situ-situ aja deh. Gitu, dan ada nggak gini? Gue di Skill School kita punya program pendampingan khusus buat seller-seller baru yang memang mau lebih berkembang. Dimana lewat program pendampingan ini kita udah siapin nih beberapa konsultan buat bantuin kalian mulai dari ngebedahin akunnya, nganalisa masalah kalian di mana, kompetitor kalian gimana, dan ngasih action plan yang bisa kalian lakuin supaya bisnis kalian bisa bertumbuh. Rata-rata klien yang masuk sama kita itu 80%-nya bisa achieve target yang kita setting. Jadi kalau di kita udah di setting nih, lu masuk sama kita setting, oke, target lu berarti berapa bulan depan? Katakanlah dalam satu project naik 50% omsetnya. Gitu kan, dalam waktu berapa lama naik berapa persen. Nah, itu kita bisa setting, kita kasih tahu caranya, kita dampingin biar kalian bener-bener nyampe target yang kalian udah buat. Gitu ya. Jadi buat yang mau, lu bisa klik link di deskripsi gua, ikutan di program pendampingan. Atau kalau buat kalian yang pengen grow tapi nggak punya tim, lu bisa kerja sama punya agency, kita punya tim buat bantuin ngerjain semua kebutuhannya kalian. Gua pengen tahu pendapat kalian, jangan lupa tulis komen, jangan lupa juga buat klik like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.